Halo Bu Dwi, Iya Pak Ade, dari dinas Bu Tati kemungkinan bisa ikut beliaunya. Mboten, Bu Tati menyerahkan ke saya untuk menindaklanjuti. Ibu sedang mendampingi Pak Kadis, ada acara Pak di Malang. Oh di SMK Kepanjen itu ya Bu ya. Ya, Sepertinya Cabdin semua kumpul juga di sana Bu. kenapa? Cabdin, Bapak Ibu Cabdin se-Jawa Oh Timur iya, juga ikut hadir. sepertinya demikian. Untuk peserta Zoom saat ini direncanakan berapa yang diikutsertakan Bu Dwi? Untuk kali ini kemarin saya tanya sama Pak Nanang, kan Zoom-nya lebih apa namanya? Berapa kapasitasnya? Eh, Ya, 500. Nah, akhirnya saya coba untuk share ke seluruh grup yang ada di komunitas kami, ya yang sempat dan jam kosong bisa langsung bergabung. Nah, kebetulan kalau kemarin kan kami mintanya jam 9, jam 10. Kalau jam 11 ini memang nanggung untuk di tunggu. kelas. Ye. Biasanya Iya, teman-teman betul. istirahat, ya istirahat itu menjelang duhur, itu azan duhur itu biasanya udah keluar istirahat kedua. Ini sambil kita menunggu, mungkin beberapa menit kemudian ini juga akan azan duhur juga, mungkin sekalian aja Pak. Sekalian habis duhur maksudnya. Ya, habis azan. Ah, baik Bu. Ini pembukaan nanti langsung Pak Ade dulu ya. Boleh Bu, betul. Oke, siap. Jadi ada komunitasnya untuk penulis-penulis ini ya Bu ya. Kita ada Pak sejak ada GCC, GTK Creative Camp itu sejak 2020 kita ada komunitas penulis bukunya, tetapi tidak hanya komunitas penulis buku, tapi teman-teman yang lain yang di komunitas lain seperti karya inovasi dan lain sebagainya, ini juga insya Allah bisa diarahkan juga ke arah sana. Biasanya inovasi ini kan hanya inovasi awal itu mereka Bapak Ibu guru kan membuatnya apa di program atau di ini ya di karya atau produk. Nah, produk ini pun kalau misalnya dibuat dalam bentuk deskripsi tulis itu juga sudah bisa menjadi sebuah buku. Nah, ini yang mungkin kami arahkan ke sana juga. Nah, kalau yang Bapak Ibu yang sudah tergabung di tim penulis buku ini, insya Allah tahun ini sudah mencapai, sebentar saya cek di grup. Kalau yang ada di grup Telegramnya sudah mencapai 1.180 member. Wow. Insya Jadi Allah bisa lebih dari itu. karya inovasi ini tidak mutlak buku ya, Tidak. atau harus tidak ya? Iya, ada yang berupa video, ada yang berupa alat, kemudian software. Nah, ini kalau inovasi yang seperti ini dituangkan dalam bentuk tulisan atau sebuah penelitian juga bisa. Sehingga Bapak Ibu yang lainnya yang punya karya dalam bentuk produk ini tinggal istilahnya kalau guru saya Pakai. dulu bilang itu tinggal ngomeli saja dalam bentuk tulisan. Itu insya Allah sudah bisa jadi sebuah buku. Jadi sebuah buku. Ya. Ini program ini kan di jenjang SMA dan SMK ya Bu ya? Ya, ini yang tergabung di sini kebetulan ini Pak SMA, SMK, PKLK. Nah, tadi mau rencana saya mau share di grup menulis yang SMP, SD, SMP sepertinya belum sampai ke sana karena kita mau mendahulukan yang program launching buku bersama Erlangga pada saat ini
grand final nanti atau Final. malam anugerah dengan Bugub juga. Mhm. Mudah-mudahan bisa ada yang bisa nyantol banyak sehingga bisa dicetak Betul, Bu. ya, Betul. dan ini bisa segera di launching pada saat nanti ini. Awalnya pemikiran GCC ini untuk guru-guru yang bersertifikasi kalau nggak salah ya, Bu ya? Enggak, Nggak, semua GTK. semua ya. Ya. Dari produk nanti yang dihasilkan, paling tidak juga itu dimiliki oleh semua pendidik ya, Bu ya. Peluang itu ada ya. Ada. Memang kita harapkan demikian, Pak. Nanti ada di setiap lembaga punya koleksi hasil-hasil karya dari Bapak Ibu guru pendidik yang ada di SMA SMK Jawa Timur, kan begitu ya, Bu ya? Yes. Kalau tadi berdirinya tahun berapa, Bu? 2020 ya, Bu ya? Kegiatan GCC memang Kegiatan kita mulai di 2020, Pak. GCC Batch 1 2020, GCC Batch 2 2021 kemarin, dan sekarang sedang berlangsung GCC Batch 3. Batch 3. Dari Ya. yang 1-2 ini kalau boleh tahu sudah ada berapa buku yang mungkin saya katakan terbit gitu, Bu Dwi? Ya. Ada yang tadi saya sampaikan, Pak. Jadi yang tergabung di grup penulis itu semuanya mengirimkan minimal 1. Jadi 1160 tadi ya, ada 1160. Itu bisa jadi lebih. Karena setiap peserta itu mengirimkan minimal 1. Jadi kalau ada yang punya karya 2, 3, 4, bahkan 10 ya bisa lebih dari itu. 1160. Yes. Per tahun itu, Bu? Per tahun. Tahun ini alhamdulillah bisa lebih banyak lagi dari tahun kemarin. Tahun kemarin kalau nggak salah hanya 500-an berapa, gini sekarang bisa lebih. Dan peserta semua GCC tahun ini alhamdulillah mencapai rekor 18.000. Targetnya kalau tidak salah kemarin berapa? Hah? 5.000 kah, Bu Tati cerita ke saya? Ya, tahun kemarin 7.000. Tahun kemarin berapa ya? Lupa saya. 7.000 kalau nggak salah, Pak. Tahun ini targetnya itu sebenarnya hanya naik 1.000, 8.000, Pak. Tapi ternyata ditambahi angka depan 1 jadi 18.000. Mudah-mudahan banyak karya juga yang masuk dari semua bidang lomba. Ya ini kalau nanti punya pangsa pasar begitu ya, Bu, pikir ya. Dan Iya. saya yakin juga untuk ke depan kaitannya dengan koleksi perpustakaan untuk menunjang sertifikasi perpustakaan gitu kan Iya, mudah-mudahan sangat menunjang. betul, nggih. Jadi untuk menambah wawasan dari Bapak Ibu semuanya. Kalau kriteria hasil karya yang dibuat, apakah ada pengelompokan, Bu Dwi? Maksudnya pengelompokan yang bagaimana, Pak? Mungkin ada yang berkaitan dengan kategori motivasi, kategori agama atau rohani, atau kategori kaitannya dengan kurikulum merdeka misalnya, seperti itu. Iya, sebenarnya yang sekarang kami undang ini khusus untuk penulis buku pendidikan, Pak, lepas. Tapi Bapak Ibu guru yang di sini juga banyak yang sudah menghasilkan karya buku pelajaran, terutama untuk teman-teman yang SMK ini yang produktif, karena memang kan kalau kita beli buku produktif itu jarang menemukan, Pak, di beberapa penerbit. Nah, akhirnya ada beberapa penerbit yang memang khusus untuk mengakomodasi terkait dengan buku produktif ini, dan insya Allah sudah banyak teman-teman yang terlibat di sana dan menghasilkan karya.
Nah, kalau bukunya ini dari gurunya sendiri dan digunakan untuk banyak sekolah itu kan sepertinya lebih mengena. SMK ini memang unik ya, Iya, karena banyak sekali jurusannya. iya. Jadi kalau mau Kalau buat buku ya harus menyiapkan kompetensi yang ada di masing-masing jurusannya itu, Pak. Di masing-masing sekolah itu juga. tapi untuk semua jurusan nasional itu ada semua di Jawa Timur ya Bu ya, dari semua SMK yang ada. Insya Allah sudah demikian. Artinya mewakili nasional kalau diterbitkannya. Iya, Dari semua jurusan ada gitu. iya. Dan ini kan harapannya bisa dibantu oleh Erlangga supaya istilahnya adalah buku untuk siswa ini juga buku untuk guru dan dari guru juga. Ini memang harus menyesuaikan dengan istilahnya kalau jurnal di kami itu adalah selingkung atau aturan yang ada di penerbit. Karena masing-masing penerbit kan punya kaidah dan aturan yang memang tidak bisa tidak bisa dibuat bebas. Nah Tapi ini memang nanti kalau tujuannya adalah buku pendidikan, baik itu buku pegangan siswa atau buku pegangan guru atau buku referensi, saya pikir Erlangga rumah yang tepat, Ibu. Insya Allah. Makanya saya nggak salah pilih berarti untuk mengundang Bu Fikri dan Dan menggandeng Erlangga untuk bisa mengembangkan media pembelajaran khususnya buku pelajaran ataupun buku pendidikan secara umum. nanti jadi apapun yang dipilih pada intinya nanti akan saya sampaikan juga Ibu kalau buat Erlangga yang penting suatu produk itu penting dan perlu buat pasar kami gitu. Jadi dan setiap penerbit tentu punya pasar yang beda-beda. Jadi definisi penting dan perlunya akan berbeda. Nah, karena tadi Ibu mau bikinnya buku pendidikan gitu kan, mau bikin buku pelajaran. Nah, penting dan perlunya tentu mengarah ke pasar tersebut begitu, Bu. Betul, iya. Biar tidak salah sasaran juga. ini memang ada banyak kebutuhan kaitannya dengan akreditasi perpustakaan ya Bu Fikri ya. Betul. Iya, Yang ditonjolkan itu kaitannya dengan jumlah koleksi ya, iya, bukan jumlah koleksi. kuantitasnya. Jadi memang saat ini ya mudah-mudahan dengan adanya forum seperti ini nanti banyak produk, varian produk, pilihan produk yang jadi nanti alternatif yang bisa ditawarkan ke Bu Fikri selaku editor. Tentu dengan pertimbangan tadi ya Bu ya. Barangkali Penting dan perlu. penting dan perlu. Penting dan Tapi perlu. tapi Dan pasti kalau guru-guru ini tahu Pak Ade sebenarnya apa sih yang dibutuhkan sesama guru, apa yang dibutuhkan sesama siswa oleh siswa-siswanya gitu. Dan menyambung nih kita nanti sebelum mulai udah ngobrol duluan ya. Sebelum karena tadi kan terkait tentang merdeka belajar begitu kan. Merdeka belajar kan artinya freedom of learning dan di sini dimungkinkan adanya inovasi-inovasi dan ketika ada inovasi berarti harus ada dokumentasi dan ketika ada dokumentasi kemudian juga harus ada disebarkan kemana-mana begitu kan. Nah itu lewat apa ya? Salah satunya lewat buku gitu kan. Nggak mungkin ketika sudah ada inovasi kemudian berhenti di satu sekolah saja. Ini kan inovasi ini juga diikuti oleh sekolah-sekolah lain atau dipelajari oleh sekolah-sekolah lain yang namanya freedom of learning ini atau merdeka belajar. Jadi memang ya manfaatnya dari ada buku di Merdeka Belajar ini atau menulis buku di Merdeka Belajar ini ya seperti itu antara lain, Bu. Ya. Harapannya gitu ya, Bu ya. Iya, betul, Bu. Bukan berarti dengan adanya Merdeka Belajar itu guru juga tidak bisa menghasilkan karya. Betul, dan bukan berarti Merdeka Belajar itu lepas dari buku sama sekali gitu. Justru keberadaan buku ini jadi sangat penting karena buku ini itu kan sumber belajar yang menyeluruh dan utuh. Iya. Nah, itu yang jadi pegangan dan ketika tadi itu gitu kan ketika ada inovasi tentu harus didokumentasikan. Lalu setelah dokumentasikan harus disebarkan. Disebarkan lewat apa gitu kan? Ya lewat buku antara lain. Karena kalau kita nyebarinnya cuma lewat internet gitu,
valid nggak sih yang disebarin informasinya? Sementara kita juga pengen sesama guru yang mungkin adanya di Jayapura atau mungkin di pedalaman Papua juga mempelajari apa yang kita inovasikan di kelas kita. Sehingga mereka juga menikmati pengetahuan yang sama. Harapannya tentu seperti itu kan Ibu ya. Iya, betul. Ya, mungkin ini Bu ya. Kita mulai di pukul atau kita mulai sekarang aja udah Ibu? Boleh, boleh Ibu, karena kebetulan saya juga nanti ada meeting lagi. Ya, ya itu. Oke, mungkin bisa kita mulai Pak Ade ya. J, monggo Bu Ya. Dewi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, warahmatullahi salam wabarakatuh. sejahtera bagi Bapak Ibu yang beragama lain. Pada siang hari ini tepatnya tanggal 1 September 2022, kita mencoba untuk sharing, kita mencoba juga banyak belajar dari Bu Fikri terkait penerbitan buku dan bagaimana syarat yang bisa terbit nanti buku Bapak Ibu semuanya di penerbit Erlangga. Awal dari program ini adalah sebagai push dari kegiatan GCC yang rencananya nanti pada malam anugerah bersama Ibu Gubernur, nanti insya Allah kita upayakan ada tulisan buku dari Bapak Ibu semuanya ini yang bisa diterbitkan oleh Erlangga secara serentak dan nanti akan dilaunchingkan pada malam anugerah GCC 2022 dan mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya berhenti di sini, tapi Bapak Ibu bisa berkesinambungan dan berkelanjutan untuk terus menulis buku yang bisa dibantu oleh Pak Ade ini di Erlangga untuk cabang Surabaya. Dan Bapak Ibu, untuk singkatnya kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan Pak Ade untuk membuka acara ini sekaligus memberikan sedikit arahan terkait dengan acara pada siang hari ini. Kepada Pak Ade disilakan. Oke, terima kasih Bu Dwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam senantiasa untuk Rasulullah. Yang kami hormati Bapak Ibu pendidik, penulis-penulis jenjang SMA SMK peserta Zoom meeting. Yang kami hormati Bu Fikri dari tim editorial. Di kesempatan ini yang juga hadir, terima kasih Bu Fikri. Bapak Ibu semua yang kami hormati, kami dari Erlangga sangat senang rasanya Bu Dwi dengan kesempatan Zoom meeting ini bisa bersilaturahmi, bisa berdiskusi. Terlebih forumnya ini menarik ya, kaitannya dengan ide-ide dalam bentuk tulisan dan dibukukan. Erlangga memang punya visi misi barangkali kaitannya dengan kompetensi dari kalangan pendidik khususnya yang ada di Jawa Timur. Harapannya bisa itu dinikmati oleh semua komponen pendidikan yang ada di Indonesia. Kami dari Erlangga sangat terbuka jika ada berkaitan dengan naskah-naskah yang bisa jadi memang saat ini banyak dibutuhkan dan belum banyak pendidik tahu. Itu kami sangat terbuka, Bu Dwi dan juga Bapak Ibu yang kami hormati. Nah, mungkin sebelumnya perkenalkan, saya pribadi dari cabang Surabaya 2. Di Jawa Timur ini ada 3 cabang, Bu Dwi dan juga Bapak Ibu. Kami cabang Surabaya 2, ada juga cabang di Madiun dan juga cabang Surabaya 1. Tapi kami satu kesatuan ya, Bu Dwi. Erlangga kemarin memang
khususnya di Jawa Timur, Bu Fikri, karena selama ini banyak penulisnya dari Jawa Tengah gitu, dari wilayah lain. Sementara Jawa Timur, mohon maaf, barangkali masih terus harus kita motivasi bagaimana yang sesungguhnya punya kemampuan, potensi. Namun bagi kami di Erlangga ya Bu Dewi ya, untuk penulis-penulis Jawa Timur ini masih sangat sedikit. Saya katakan masih sangat sedikit dibandingkan dengan Jawa Tengah ataupun wilayah-wilayah yang lain. Walaupun saya yakin sesungguhnya Bu Fikri, kalau penulis-penulis di Jawa Timur ini sebetulnya banyak ya, tapi barangkali masih belum terkoneksi dengan Erlangga. Nah, ini di kesempatan ini mudah-mudahan saja yang tadi disampaikan oleh Bu Dwi kaitannya dengan ada semacam forum penulis di Jawa Timur, mudah-mudahan nanti bisa menjadi wadah untuk kita bisa bekerja sama menciptakan produk-produk yang dibutuhkan dan juga produk-produk yang berkualitas tentunya. Jadi di kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, tim penulis yang ada di Jawa Timur di jenjang SMA SMK, sekaligus kepada Bu Fikri. Mudah-mudahan dengan wadah ini, dengan sarana komunikasi ini nantinya bisa ada tindak lanjut yang muaranya pada terciptanya produk-produk yang berasal dari kalangan pendidik yang ada di Jawa Timur. Mudah-mudahan juga dengan kebutuhan-kebutuhan yang terus berkembang di era literasi, kebutuhan akan buku bacaan, ini menjadi hal yang penting terkait dengan akreditasi perpustakaan, akreditasi sekolah yang mensyaratkan dalam jumlah yang cukup, mudah-mudahan bisa terjawab. Barangkali itu sekilas dari kami, Bu Dwi. Nanti terkait dengan hal yang menjadi gambaran tentang produk, peluang pangsa pasar, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan karakteristik produk nanti akan disampaikan lebih banyak oleh Bu Fikri. Begitu ya Bu ya? Betul Jadi Pak Ade. kami dari Erlangga perwakilan Surabaya atau Jawa Timur mengucapkan terima kasih untuk kesempatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga bisa memberikan manfaat dan barokah bagi kita semua. Terima kasih dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade atas pembukaannya, dan selanjutnya supaya lebih gamblang lagi, supaya lebih paham bagaimana mengarahkan tulisan kita sesuai dengan kebutuhan dan keperluan yang dibutuhkan oleh konsumen, terutama untuk dunia pendidikan. Kita langsung saja simak paparan dari Bu Fikri Somya Dewi. Kepada Bu Fikri, disilakan. Terima kasih Bu Dwi, terima kasih juga Bapak dan Ibu sekalian. Senang sekali bisa ketemu di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebentar saya share dulu. Oke. Ya baik, saya mungkin akan, nama saya Somya Dewi, Bapak dan Ibu. Mungkin orang bingung ya, Fikri kok perempuan gitu. Nah, tapi memang Fikrinya perempuan. Fikri Somya Dewi. Fikri tapi ada Dewinya, tapi saya biasanya sih dipanggil Fikri aja gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, lalu kemudian saya memulai karir saya di penerbit Erlangga sejak tahun 2004. Lalu setelah bertahun-tahun di Erlangga, termasuk saya pernah jadi rights editor. Rights editor tuh ngapain ya? Rights editor itu Bapak dan Ibu mengakuisisi naskah yang diterbitkan oleh penerbit dari luar negeri untuk diterbitkan di Indonesia. Hak ciptanya diambil oleh penerbit Erlangga, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, lalu diterbitkan oleh penerbit Erlangga. Nah, sekarang sejak tahun 2019 sampai sekarang saya menjabat sebagai Assistant Managing Director untuk produk-produk yang terkait dengan membaca mudah, referensi, dan
produk digital. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu di bawah saya ini adalah produk-produk TK, kemudian produk untuk jenjang perguruan tinggi, kemudian kalau untuk SD sampai SMA ini lebih ke produk-produk dan juga untuk siswa. Nah, lalu kemudian, saya mau cerita sedikit tentang penerbit Erlangga. Penerbit Erlangga ini tahun ini masuki usia ke-70. Jadi di bulan April kemarin kami baru masuk ke usia ke-70 dan sebenarnya penerbit Erlangga bukan hanya menerbitkan buku pelajaran saja. Jadi kami juga menerbitkan buku-buku pendidikan. Jadi kalau di antara Bapak dan Ibu tertarik untuk menerbitkan buku di luar buku pelajaran, kami juga menerbitkannya gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi penerbit Erlangga ini luas sekali area penerbitannya. Nah ini dia, kami punya percetakan sendiri, kemudian ESIS mungkin Bapak dan Ibu juga kenal, Erlangga for Kids, ada buku anaknya juga Bapak dan Ibu, kemudian ada buku referensi dengan brand Esensi, kami juga punya toko buku sendiri, punya lembaga pendidikan sendiri, juga brand Emir. Brand Emir ini adalah brand yang menerbitkan buku-buku Islam. Artinya, kalau tadi Bu Dwi sudah cerita panjang lebar, banyak sekali penulis yang datang dari Jawa Timur. Sebenarnya kalau mau nulis di Erlangga ini, kalau mau nulis buku pelajaran, oke. Mau nulis buku anak, oke. Mau nulis buku referensi guru, oke. Referensi siswa, oke. Bahkan menulis buku cerita anak pun juga bisa. Nah, ini dia Bapak dan Ibu, seperti halnya semua unit bisnis, kemudian perusahaan-perusahaan yang kekinian begitu ya, semua punya website dan juga punya media sosial. Kenapa sih Erlangga juga punya website dan punya media sosial? Karena kami merasa perlu untuk mempromosikan penulis kami dan juga karya-karya mereka melalui media sosial ini. Kenapa? Karena memang kalau sekarang, kalau promosi lewat TV, promosi lewat koran, sepertinya sudah kurang efektif lagi. Promosi yang paling efektif memang lewat media sosial gitu ya, memang lewat YouTube. Dan kami akan mempromosikan penulis kami dan karya mereka antara lain lewat media sosial dan juga lewat website. Nah ini dia, kalau buku pelajaran pasti Bapak dan Ibu sudah sangat familiar ya produk-produknya. Lalu juga Erlangga ada produk referensi guru Bapak dan Ibu. Lalu kemudian juga ada referensi siswa, lalu kemudian juga ada buku TK dan buku anak-anak. Lalu kemudian juga ada buku referensi Islam. Nah, lalu kemudian bagaimana tren penerbitan buku di tahun 2022? Ternyata pandemi menyebabkan kunjungan ke toko fisik semakin dikurangi. Artinya orang tetap belanja buku, Bapak dan Ibu, tapi memang mereka nggak pergi ke toko buku, mereka lebih suka belanja lewat platform online. Lalu kemudian, tapi sekarang anak-anak sudah kembali ya ke sekolah, ternyata orang tua tuh karena kemarin mereka BDR ya, belajar dari rumah, orang tua tuh jadi timbul kesadarannya. Oh ternyata anak-anak kami ini butuh didukung pembelajarannya dengan bacaan-bacaan yang bermutu. Oleh karena itu akhirnya penjualan buku-buku non-fiksi meningkat Bapak dan Ibu. Lalu juga harus punya platform menampilkan karyanya. Misalnya apa? Misalnya Bapak dan Ibu jangan ragu-ragu, punya Instagram, punya Facebook gitu ya, punya TikTok untuk menampilkan karya Bapak dan Ibu. Untuk apa? Supaya karya Bapak dan Ibu bisa dilirik penerbit. Karena kami juga mencari naskah ke Instagram, ke Facebook, dan ke TikTok. Lalu kemudian buku-buku juga diterbitkan untuk tujuan mempromosikan suatu produk. Jadi banyak tuh buku yang memang diterbitin untuk sebenarnya mempromosikan produk. Lalu kemudian sebenarnya Bapak dan Ibu, mungkin saya bisa, tadi kan saya sudah sampaikan, saya pernah jadi rights editor begitu ya di Erlangga, yang tugasnya Bapak dan Ibu adalah pergi ke pameran buku. Pameran bukunya bukan di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Lalu di awal tahun 2000-an, itu ada kegelisahan Bapak dan Ibu dari insan-insan perbukuan dunia. Ini
buku-buku digital ini kok mengganggu sekali. Gimana ya nasib buku cetak? Kami akan bagaimana? Apakah akan ditinggalkan sama sekali atau bagaimana? Lalu kemudian di tengah kegelisahan dan sebagainya, di awal tahun 2020 ternyata e-book mulai ditinggalkan bacanya. Tapi kemudian datang pandemi dan tren e-book kembali bertumbuh. Dan kemudian terus bertumbuh di tahun 2021 hingga sekarang. Lalu kemudian di luar adanya e-book tadi, ada lagi tren buku baru yaitu audiobook. Dan juga promosi tadi saya sudah sampaikan, kami di media cetak atau misalnya di TV gitu ya, tapi juga justru di platform-platform digital karena ternyata itu lebih efektif. Nah, ini Bapak dan Ibu, jadi nanti kalau misalnya nanti Bapak dan Ibu tertarik menerbitkan buku di penerbit Erlangga, Bapak dan Ibu jangan alergi gitu ya kalau misalnya editor bilang, Bapak, Ibu, naskahnya kami terbitkan dalam format digital juga ya. Nah, karena ini nanti akan kami pasang di e-library-nya Erlangga, misalnya seperti itu. Karena memang saat ini buku digital juga menjadi salah satu tren penerbitan. Nah, lalu tadi sudah saya sampaikan sedikit juga. Apa sih kaitannya menulis buku dan merdeka belajar? Merdeka belajar artinya adalah freedom of learning, di mana guru menentukan metode belajar, kemudian mana sih yang paling cocok, dan di sini dimungkinkan guru menemukan atau menghasilkan inovasi-inovasi yang unik dan juga spesifik. Sehingga apa yang ditemukan dan apa yang menjadi inovasi tentunya perlu dong didokumentasikan, perlu untuk disampaikan ke seluruh penjuru Indonesia. Lewat apa? Nah, ini dia. Lewat buku Bapak dan Ibu. Karena memang kalau cuma kita sampaikan misalnya lewat artikel-artikel di internet, sudah saya sampaikan juga, apakah apa yang kita googling itu valid? Apakah yang kita googling itu menyeluruh? Tentu akan berbeda kalau kita menulisnya dalam format buku. Ketika kita menuliskan dalam format buku, maka apa yang kita sampaikan sudah menjadi menyeluruh dan juga valid. Maka disinilah ketika Bapak dan Ibu guru menemukan metode belajar yang inovatif, yang ingin disampaikan dan ingin dibagi kepada teman-teman sama guru, atau Bapak dan Ibu merasa, ada sesuatu hal baru nih di bidang SMK yang perlu namun belum banyak dibahas. Nah, tuliskan dalam bentuk buku sehingga apa yang Bapak Ibu sampaikan menjadi suatu hal yang valid dan juga menyeluruh. Lalu kemudian Bapak dan Ibu, gimana sih cara membuat buku? Begini cara membuat bukunya. Di tim pembuat buku ada penulis. Lalu kemudian penulis itu sebenarnya cukup membuat naskah. Nah, penulis nanti akan dibantu oleh tim editorial. Nah, tim editorial itu bukan hanya saya. Tim editorial itu banyak sekali. Ada editor, ada desainer, ada ilustrator, dan juga ada layouter. Nah, jadi inilah artinya ketika Bapak dan Ibu bekerja sama dengan Erlangga, Bapak dan Ibu nggak usah pusing, nggak usah khawatir. Karena yang Bapak dan Ibu perlu lakukan hanya menyediakan naskah. Begitu ya Bapak dan Ibu ya. Naskah itu apa sih gitu? Naskah adalah hasil karya yang menjadi tanggung jawab penulis dalam menerbitkan sebuah buku. Ini saja tanggung jawab utama dari Bapak dan Ibu. Sediakan naskah yang bagus, yang baik. Sementara seluruh kebutuhan naskah, gambar, foto, infografis, dan lain-lain akan dibantu oleh editor untuk disediakan sebagai bagian dari buku Bapak dan Ibu. Kamilah yang akan mengawal naskah Bapak dan Ibu dengan dibantu oleh desainer, ilustrator, dan layouter. Mbak, desainer, dikirain desainer tuh cuma ada desainer baju gitu ya. Jangan khawatir, nanti saya jelaskan nih. Nah, lalu kemudian di Erlangga tuh carinya naskah apa? Nah, Erlangga 15% cari naskah referensi, 50% naskah monograf, kemudian memang 70% adalah buku teks atau buku ajar, dan 10% di jenjang SMK kami mencari modul.
Lalu kemudian bagaimana alur pembuatan bukunya? Nah, kami menunggu penulis menyusun naskah, lalu mengirimkannya ke penerbit, yaitu kami. Lalu kemudian editor menyaring naskah. Dan di sini kami akan melihat naskah-naskah yang menurut kami sesuai dengan pangsa pasar kami. Lalu kemudian kami akan minta nih, kalau setelah kami saring-saring, kami akan minta penulis untuk melengkapi data administrasi dan kontrak. Kenapa harus ada kontrak? Untuk melindungi kedua belah pihak, Bapak dan Ibu. Supaya nanti tidak ada dusta di antara kita, supaya nanti Bapak dan Ibu tidak merasa dirugikan. Kami juga tidak merasa dirugikan. Nah, lalu setelah ada proses kontrak, maka editor akan mengawal naskahnya dari mulai koreksi, menambah ilustrasi, membuat sampul dengan dibantu oleh desainer dan juga ilustrator, lalu kemudian ada layouter di sini yang akan menata letak sesuai kebutuhan cetak, dan juga terakhir akan diproses cetak, lalu kemudian didistribusikan. Nah, lalu Mbak, editor tuh tugasnya ngapain gitu ya? Tadi Mbak bilang editor akan mengawal naskah. Iya, nah ini dia. Kenapa saya hadir dan duduk di sini meskipun masih secara virtual, insya Allah kapan-kapan kita ketemu langsung ya Bapak dan Ibu. Tujuan saya hadir di sini adalah untuk mencari dan menyeleksi naskah. Siapa tahu di antara Bapak dan Ibu ada yang berjodoh dengan Erlangga. Lalu saya mengawal naskah mentah hingga menjadi buku, melengkapi data administrasi, mencari gambar, lalu hingga mengordinasikan kebutuhan ilustrasi dan foto kepada desainer dan juga ilustrator. Lalu kemudian saya memberikan instruksi kepada layouter terkait dengan tata letak dan juga perubahan konten seiring dengan adanya koreksi. Termasuk Bapak dan Ibu, saat buku Bapak dan Ibu sudah selesai, saya sebagai editor akan memastikan bahwa proses promosi buku Bapak dan Ibu berjalan. Supaya apa? Supaya bukunya laku terjual. Nah, lalu kemudian tadi saya juga menyampaikan, sering sekali gitu ya, penulisnya, Mbak, tapi saya tuh ya, saya suka takut, saya tuh nggak bisa kalau nambahin gambar, nggak bisa, saya bisa nulis Mbak, gimana supaya buku saya jadi menarik gitu kan? Jangan khawatir Bapak dan Ibu, saya juga nggak bisa gambar. Maka ketika dibutuhkan ada gambar, ada foto, saya akan minta ilustrator untuk menggambar. Nanti Erlangga punya satu kompi Bapak dan Ibu ilustrator untuk menggambar sesuai dengan kebutuhan isi buku. Dan gambarnya tentu harus bagus dan menarik supaya bukunya juga bagus dan menarik. Nah, bagaimana proses ilustrasi buku bersama editor? Ini sengaja saya pilih buku cerita anak supaya proses ilustrasinya terlihat. Nanti bagaimana prosesnya di masing-masing kelompok tentu berbeda-beda dan inilah yang paling rumit sebenarnya ketika di buku cerita anak, tapi yang lainnya tuh kurang lebih sama seperti ini. Nah, ini dia misalnya kita akan mulai dari sketsa karakter, digambar dulu halaman isi, kemudian kita lihat warnanya sudah cocok atau belum, dan terakhir adalah diberi pewarnaan full seperti ini. Jadi, apakah yang melakukan ini adalah editor? Bukan, yang melakukan ini adalah ilustrator dan bukan penulis juga yang akan melakukan ini. Tapi kami mengkonsultasikan ini kepada penulis. Bapak Ibu penulis, sudah cocok belum warnanya? Sudah cocok belum karakternya? Sudah cocok belum dengan gambarnya? Dan seterusnya. Lalu kemudian ada lagi desainer yang akan membuat sampul buku sesuai dengan isi buku dan menarik perhatian pembaca. Jadi Bapak dan Ibu jangan khawatir. Kadang saya juga suka ketemu gitu ya penulis, Mbak, ini sudah saya buatkan sampulnya sesuai dengan isi bukunya. Gak usah Bapak dan Ibu, gak usah repot. Bapak dan Ibu cukup bertanggung jawab dengan naskahnya saja. Nanti sampul buku kami yang urus gimana caranya supaya bisa menarik perhatian pembaca. Nanti desainer ini juga akan koordinasi dengan editor untuk kebutuhan desain, template naskah, foto, infografis, dan sebagainya. Termasuk juga alat promosi nanti dari buku Bapak dan Ibu yang buat juga si desainer ini. Jadi bukan cuma baju, atau tas, atau barang-barang fashion yang ada desainernya ya Bapak dan Ibu, buku pun juga ada desainernya. Nah, ini dia kita lihat nih, bagaimana desainer menggabungkan
sampul buku dan halaman isi. Tentang tubuh manusia, dibuat covernya sesuai dengan isi bukunya. Tentang banjir bukunya, dibuat covernya sesuai dengan isinya. Tentang kesehatan finansial, dibuat covernya ada gambar-gambar koinnya, tapi nggak eksplisit tentang duit gitu. Tetap cantik, tetap menarik, namun tetap menggambarkan bahwa ini tentang kecerdasan finansial. Gitu. Lalu kemudian setelah itu ada juga yang namanya layouter Bapak dan Ibu. Di sini layouter menyatukan tulisan, gambar, dan juga tadi misalnya ada tabel, ada foto, ada ilustrasi, sehingga tulisannya nanti bukunya itu enak untuk dilihat oleh pembaca. Wah, kira-kira misalnya terlalu banyak teks. Kalau misalnya di sini kita taruh tabel juga, lebih baik tabelnya kita pindahkan ke halaman 11. Itu adalah tugas layouter. Tentu dia akan berkoordinasi dengan editor. Jadi Bapak dan Ibu, ini bukan saya juga yang ngerjain sendiri. Yang ngerjain adalah layouter. Memang layouter ini adalah bagian dari tim editorial. Jadi bisa Bapak dan Ibu lihat bahwa kalau di Erlangga ketika kami mengerjakan sebuah buku, satu tim editorial itu ada banyak orang Bapak dan Ibu. Nah, lalu kemudian program yang kami gunakan juga adalah program-program yang berlisensi. Sehingga produk yang kami hasilkan tentunya juga menarik untuk dibaca oleh pembaca. Nanti setelah produknya jadi, kami juga akan minta supaya penulis membaca kembali apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan, dari mulai tipografinya, gambarnya, warnanya, kemudian apakah sudah sesuai dengan spesifikasinya, ukurannya, nanti jenis kertasnya sudah sesuai belum. Jenis kertas itu ada HVS, ada art paper, ada matte paper, warnanya black and white, ada full color atau mau 2 warna, mau dicetak berapa? 3.000, 5.000, 10.000. Nanti itu juga kita lihat sesuai dengan potensi besar dari produk tersebut. Semakin besar tentu semakin baik. Nah, bagaimana menjadi penulis? Karena ini komunitas penulis, tentu Bapak dan Ibu sudah sangat mengerti begitu. Tentu kita kalau mau jadi penulis harus rajin membaca. Kenapa sih harus rajin membaca? Karena memang ini yang paling penting untuk kita jadi tahu sebenarnya apa sih yang lagi dibutuhin, sebenarnya topik-topik apa sih yang sedang tren. Lalu kemudian Bapak dan Ibu, karena ini sedang di kelompok SMK begitu ya, Bapak dan Ibu akan tahu sebenarnya siswa SMK tuh butuh apa, guru SMK tuh butuh apa. Tadi Pak Ade juga sudah menyampaikan apa yang sedang dibutuhkan namun belum banyak dibahas. Kalau Bapak dan Ibu rajin membaca, Bapak dan Ibu pasti bisa menangkap peluang itu. Lalu kemudian mulailah menulis. Pilih temanya dan pilih bagaimana cara Bapak dan Ibu akan memaparkan tulisan Bapak dan Ibu. Dan kemudian terus motivasi dan yakinkan bahwa Bapak dan Ibu mampu menyelesaikan tulisan. Kenapa? Karena ini Bapak dan Ibu punya kesibukan gitu ya. Kadang-kadang kesulitan untuk menyelesaikan tulisan, harus ada tanggung jawab lain di luar menjadi penulis. Dan yang terakhir adalah Bapak dan Ibu harus menyelesaikan tulisan Bapak dan Ibu. Karena kalau tulisannya tidak diselesaikan, sayang sekali. Tulis itu tidak akan bisa dibagikan dan dibaca oleh orang lain. Lalu kemudian tadi juga sudah disampaikan yang tadi menyambung tadi juga gitu ya, ada apa yang perlu saya tulis gitu. Itu tentu datangnya dari ide. Idenya bisa dari mana? Ya bisa dari tontonan, bisa dari bacaan, bisa dari dengar radio, bisa dari jalan-jalan, atau karena Bapak dan Ibu adalah pendidik, lihatlah kebutuhan di sekolah atau lembaga. Dengan melihat ke sekeliling kita, kita bisa lihat, oh ini tuh anak-anak butuh ya ternyata, tapi belum pernah ini. Semua bentuknya adalah modul misalnya. Semua bentuknya hanya instruksi, tidak ada yang berupa buku. Padahal se-Indonesia, anak SMK se-Indonesia butuh ini. Maka saya bisa menuliskan buku tentang topik A.
hanya dengan modal lihat kebutuhan di sekolah atau lembaga. Lalu kemudian bagaimana sih tips menulis buku yang dianggap penerbit oke begitu ya Bapak dan Ibu. Ditulis oleh tentunya kami akan 18 provinsi dan gratis. Nah, saya ingin Bapak Ibu semua bukan seperti saya saja, tapi melebihi dari saya. Kalau saya 7 negara gratis, panjenengan minim. Jadi Bapak dan Ibu, kalau tentunya yang kami cari adalah mereka yang memiliki kemampuan. Penulis harus memiliki pengalaman terkait topik yang ditulis. Nah, karena Bapak dan Ibu adalah pendidik di jenjang SMK, tentu akan sangat baik kalau yang dibahas adalah terkait dengan SMK. Tadi misalnya tentang buku pelajaran di jenjang SMK, atau referensi untuk siswa SMK, atau referensi untuk guru SMK, karena kami akan menganggap bahwa Bapak dan Ibu memiliki kemampuan di bidang tersebut. Ya. Lanjut, mungkin barangkali bisa di share screen ulang karena kebetulan tadi ada coretan-coretan. Oh gitu, aku tutup dulu gitu ya? Siap. Sebentar. Lama. Bentar ya. Nah, ini saya sambung lagi. Tentu kalau bikin buku, kalau di penerbit Erlangga, dicoret lagi. Kami akan sangat suka kalau bukan hanya kalau ada referensi lain sebagai pembanding. Jadi Bapak dan Ibu sebaiknya masukkan referensi lain sebagai pembanding dan masukkan ke dalam daftar pustaka. Itu yang kami harapkan ketika Bapak dan Ibu menuliskan buku bersama Erlangga. Lalu kemudian, anak-anak sekarang, lalu kemudian mungkin mayoritas pembaca sekarang menyukai segala sesuatu yang bersifat visual. Karena kita adalah penonton YouTube. Karena kita adalah penikmat Instagram. Nah, jadi buku pun akhirnya terbawa ke sana trennya Bapak dan Ibu. Permudah dengan foto. Jadi kalau misalnya Bapak dan juga dipermudah penjelasan dengan foto. Nanti kalau fotonya jelek nggak apa-apa. Nanti Erlangga akan bantu memfoto ulang foto yang sudah Bapak dan Ibu tampilkan tersebut. Bapak dan Ibu hanya meletakkan tersebut untuk referensi bagi Erlangga. Oh, begini yang dimaksud. Nanti kami foto ulang. Begitu Bapak dan Ibu. Nah, lalu kemudian bagaimana proses akuisisi naskah bersama Erlangga? Nah, ini yang mungkin juga harus dipahami oleh para penulis. Penulis datang membawa ide dan idealisme. Bagus itu, luar biasa sekali. Terus datang dengan ide dan idealisme. Sementara kami editor di sini mencari naskah berkualitas bukan oleh pasar. Lalu kemudian penerbit, saya sebagai editor mewakili penerbit. Penerbit ini gimana? Penerbit tentunya punya visi bisnis karena penerbit menginvestasikan uangnya untuk menerbitkan naskah Bapak dan Ibu. Nah, ini yang berbeda dari Erlangga. Banyak penerbit yang mungkin Bapak dan Ibu punya pengalaman juga begitu ya, ketika datang ke penerbit tersebut, oke, terbit bersama kami, tapi Bapak dan Ibu bayar dulu ya sejumlah uang, nanti kami terbitkan bukunya gitu. Kalau sama Erlangga enggak Bapak dan Ibu. Kalau kami oke, kami ambil naskah Bapak dan Ibu dan kami terbitkan, semua free, semua gratis Bapak dan Ibu. Artinya Erlangga akan investasi sejumlah uang untuk menerbitkan naskah Bapak dan Ibu dari mulai biaya editorial, biaya ilustrator, biaya cetak, biaya promosi, dan sebagainya. Yang Bapak dan Ibu perlu lakukan hanyalah
atau mensukseskan produk tersebut. Jadi tentunya nanti karena Erlangga berinvestasi di naskah Bapak dan Ibu, kita harus ketemu di tengah-tengah. Caranya gimana? Bapak dan Ibu datang dengan ide dan idealisme, kami datang dengan visi bisnis, dan kita akan lihat gimana caranya menyatukan ide dan idealisme itu supaya laku dijual di pasar. Jadi nanti Bapak dan Ibu juga senang ketika naskahnya dapat laku dijual di pasar dan dinikmati oleh banyak pembaca. Nah, lalu kemudian bagaimana sih naskah yang dicari oleh penerbit? Ini mayoritas penerbit dulu ya. Naskahnya harus karya asli, bukan hasil plagiarisme. Lalu kemudian tentu belum pernah dipublikasikan penerbit lain. Jalan ceritanya harus menarik, ditulis dengan rapi, gitu ya, logis dan sistematis. Peluang pasarnya juga harus ada. Karena kami investasi di sini artinya harus punya peluang pasar yang baik, lalu juga tidak menimbulkan kontroversi. Karena kami adalah Erlangga, Ibu, yang berbuku pelajaran atau buku pendidikan, sehingga kami nggak ingin produk-produk yang kami terbitkan menimbulkan kontroversi dan juga harus dilengkapi dengan sinopsis serta dilengkapi dengan kelebihan atas naskah yang Bapak dan Ibu terbitkan. Lalu bagaimana kondisi naskah yang kami anggap prima? Tentu harus orisinil, tadi sudah saya sampaikan, penting dan perlu, dan kemudian lengkap dan jelas. Tapi Bapak dan Ibu, saya sampaikan sekali lagi, buat saya sebagai editor, kadang buat saya nih, yang paling penting dua ini aja nih, yang atas. Idenya orisinal, dan kemudian penting dan perlu. Ini aja, 2 poin ini. Saya nggak terlalu peduli kalau tulisannya sudah siap baca atau belum, kemudian nggak gitu lengkap dan nggak gitu jelas dan sebagainya. Begitu saya lihat idenya orisinal dan kemudian penting dan perlu, saya akan ambil naskah itu. Karena saya percaya kalau masalah tulisan siap baca, editor bisa bantu. Kemudian lengkap dan jelas, nanti kita bisa gali lagi idenya. Kita bisa bolak-balik Bapak dan Ibu untuk melengkapi menjadi tulisan yang utuh. Tapi yang nggak bisa dibeli adalah ide orisinal dan faktor penting dan perlu ini. 2 faktor ini nggak bisa dibeli. Jadi Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu punya naskah, pastikan bahwa idenya orisinal, lalu kemudian penting dan perlu. Yang tahu Bapak dan Ibu. Nah, lalu gimana caranya supaya diterima oleh editor? Harus ada pengantar, kemudian biasanya editor memperhatikan bab pertama. Karena kami baca bab pertamanya dulu gitu ya. Begitu suka bab pertamanya, pasti langsung diambil. Lalu kemudian tentunya kaidah penulisan yang baik. Tapi tadi sudah saya sampaikan, kalau tadi sudah memenuhi penting perlu, idenya orisinal, saya biasanya nggak terlalu peduli soal kaidah penulisan. Nah, lalu kemudian Mbak, saya sering loh kirim ke penerbit kok suka ditolak ya. Nah, ini saya kasih tahu sedikit aja Bapak dan Ibu, karena memang tadi itu ya, karena biasanya penerbit itu kan investasi tadi ya, dianggap kurang nilai ekonomisnya, lalu kemudian nggak sesuai dengan fokus bisnis penerbit. Nah, gimana caranya kita tahu bahwa sebuah naskah itu sesuai dengan fokus bisnis penerbit? Rajin-rajin ke toko buku. Buka-buka aja. Oh, gayanya Erlangga seperti ini. Oh, gayanya penerbit tetangga Erlangga seperti ini yang disukai. Oh, gayanya yang sebelah sana seperti ini. Oh, kalau saya mau bikin buku pendidikan, mau bikin buku pelajaran, berarti saya cocoknya ke Erlangga. Karena memang fokus bisnisnya Erlangga adalah ke sana. Oh, berarti kalau saya mau bikin novel yang terlalu cinta-cintaan, ya jangan saya kirim ke Erlangga, karena Erlangga pasti nggak akan ambil, nggak cocok dengan fokus bisnisnya Erlangga. Erlangga biar untuk novel, biar untuk buku cerita, pasti yang dicari yang ada nilai pendidikannya. Itu saja. Karena fokus bisnisnya Erlangga adalah di bidang pendidikan. Lalu kemudian, jangan yang sudah ada buku sejenis di penerbit Erlangga. Mirip-mirip nggak bedanya. Lalu kemudian
Kalau kami lihat penulisnya nggak menguasai, nggak mampu menuangkan ide, dan kalau kapasitas produksi di Erlangga sudah penuh. Namun, Bapak dan Ibu, saat ini kami belum meeting editor. Jadi, editor itu tiap tahun selalu melakukan sebuah pertemuan besar. Dan pertemuan besar itu baru akan dilaksanakan di bulan Oktober. Di bulan Oktober itulah kami mengkurasi semua naskah yang masuk ke kami, lalu kami menentukan naskah yang akan kami terbitkan di tahun depan. Jadi, kalau Bapak dan Ibu mau kirim naskah ke Erlangga, ini adalah saat yang tepat. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Biasanya, tapi kami punya pengecualian. Kalau kami lihat naskah yang, wah ini luar biasa banget. Kalau dilewati, kami yang rugi. Bisa kami selipkan di daftar penerbitan kami. Nah, kemudian bagaimana kita bisa memotivasi diri kita untuk menulis? Tentu kita harus konsisten dan persisten, karena kita banyak godaannya Bapak dan Ibu, karena kita juga sambil bekerja. Lalu pahamilah bahwa menulis ini juga bisa jadi sumber penghasilan, dan penulis Indonesia ini jumlah kurang dari 1%. Maka marilah kita menjadi bagian dari komunitas 1% tadi, dan marilah ajak diri kita untuk memiliki karya yang akan dikenang sepanjang masa. Ini adalah prosedur standar untuk pengiriman naskah ke penerbit Erlangga. Tapi karena saya sudah hadir di sini, bahkan ada Pak Ade hadir di sini, ada Mas Indra hadir di sini, maka kami sudah membuka pintu selebar-lebarnya untuk Bapak dan Ibu. Bahkan tadi Pak Ade pun sudah jelas sekali ya, menyampaikan kami ingin sekali punya penulis dari Jawa Timur, Bapak dan Ibu. Kami ingin, kalau di jenjang TK sudah banyak, sudah ada beberapa, tapi kami belum punya nih dari SMK Bapak dan Ibu. Ingin sekali kami punya penulis dari Jawa Timur. Nah, lalu bagaimana kerjasama dengan Erlangga? Bisa dalam bentuk royalti nanti gitu ya, royalti itu bagi hasil. Nanti ketika Bapak dan Ibu menulis bersama Erlangga, nanti dari hasil penjualan buku Bapak dan Ibu akan ada royalti yang kita akan lihat berdasarkan harga jual produk tersebut. Nanti dilihat 10%-nya berapa atau 5%-nya berapa gitu. Nanti akan dibayarkan kepada Bapak dan Ibu 6 bulan sekali. Atau naskahnya juga bisa dibeli putus, atau juga bisa ada dibayarkan uang muka royalti. Nah, beli putus tuh kayak apa, Mbak? Beli putus itu biasanya kalian, oh saya beli aja ya Bu ya, senilai 3 juta naskahnya, tapi Ibu nanti tidak akan menerima royalti lagi. Biasanya saya tidak pernah menyarankan ini kepada penulis, karena kasihan nanti bukunya masih laku, tapi Bapak dan Ibu sudah tidak menerima uang lagi dari Erlangga, karena sudah dibayarkan dalam bentuk pembayaran di awal itu saja. Lalu kemudian uang muka royalti, ini biasanya hanya kami lakukan kepada penulis yang kami yakini bukunya pasti laku. Setiap bikin buku laku, setiap bikin buku laku. Maka kami tidak pernah ragu untuk membayarkan royaltinya di muka. Nah, lalu penulisan naskah juga bisa dilakukan secara berkelompok. Nah, bagaimana hak dan kewajiban penulis di Erlangga? Pasti kami wajib membayar royalti tadi ya kepada penulis Bapak dan Ibu. Kalau untuk buku pelajaran besarnya 5-7%, dan sementara kalau untuk buku non pelajaran, tadi buku-buku referensi pendidikan besarnya 8-10%. Dibayarkan 6 bulan sekali. Sedangkan kalau beli buku nih bisa dapat diskon juga, enak ya kalau jadi penulis Erlangga. Dan nanti kalau atas bukunya tersebut yang diterbitkan bisa mendapatkan 10 eksemplar bukti terbit. Namun, Bapak dan Ibu nanti sebelum bukunya diterbitkan harus membaca bukunya tersebut apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan dan Ibu. Lalu kemudian Mbak, nanti kalau dijual di mana, yang nentuin siapa? Yang menentukan harga jual dari buku adalah Erlangga, Bapak dan Ibu. Kami nanti biasanya menentukan berdasarkan biaya produksinya. Berapa sih biaya produksinya? Nanti kami akan menentukan harga jual dari biaya produksi tersebut. Nah, biaya produksi nanti melihat mutu kertasnya seperti apa, mutu penjilidannya seperti apa, layoutnya rumit atau enggak, kemudian apakah berwarna atau enggak. Makin berwarna makin mahal.
Lalu kemudian oplah cetaknya bagaimana? Makin besar oplah cetaknya, makin murah. Lalu kertasnya seperti apa? Kalau pakai paper mahal, pakai HVS murah, dan seterusnya. Lalu juga ada buku yang berdasarkan nilainya. Ada penulis yang memang kami tahu ini bukunya sudah dinanti-nantikan oleh pembacanya. Lalu kemudian mau dijual berapapun pasti orang beli. Jadi kami sudah tidak memikirkan biaya produksinya lagi. Dijual berapa aja pasti dibeli gitu ya. Tapi ini jarang sekali terjadi. Hanya penulis-penulis tertentu aja, ini komunitas atau berapa persennya. Ini orang-orang tertentu saja. Mayoritas adalah berdasarkan biaya produksi. Dan kalau di Erlangga masih berdasarkan biaya produksi. Lalu kemudian apa sih? Kenapa sih Bapak dan Ibu harus bekerja sama dengan penerbit Erlangga? Tadi sudah saya sampaikan bahwa kami punya percetakan sendiri Bapak dan Ibu. Erlangga itu penerbitan ya. Kami punya percetakan sendiri. Jadi kami dapat mengontrol kualitas fisik buku dari mulai kertasnya, penjilitannya, covernya gitu. Kemudian kualitas konten buku kami juga selalu terkontrol dengan baik. Tadi Bapak dan Ibu lihat bahwa kami punya desainer sendiri, punya layouter sendiri, punya ilustrator sendiri begitu. Dan itulah yang menjadikan kualitas konten buku kami terkontrol dengan baik. Bahkan Bapak dan Ibu, misalnya ketika saya membuat buku anak sekalipun yang bicara soal gizi, maka saya akan memeriksakannya ke ahli gizi terlebih dahulu. Bukan mentang-mentang buku anak yang baca anak kecil ya udah biarin aja. Tapi saya pastikan bahwa apa yang ditulis di buku anak, meskipun buku cerita anak, itu sesuai dan tepat informasinya. Sehingga harus kami periksakan ke ahli gizi, supaya kualitas kontennya terkontrol dengan baik. Lalu kemudian distribusinya luas. Jadi Pak Ade ini punya ribuan teman seluruh Indonesia yang memastikan bahwa buku Bapak dan Ibu akan terdistribusi dengan baik ke seluruh Indonesia tanpa Bapak dan Ibu pusing-pusing. Nggak usah pusing-pusing, nanti Pak Ade dan teman-temannya yang mendistribusikan buku Bapak dan Ibu. Nah, lalu kemudian Mbak bisa cerita nggak judul-judul apa yang jadi bestseller di Erlangga gitu ya? Ya, saya cerita yang kasus-kasus khusus aja gitu ya Bapak dan Ibu, karena yang aneh-aneh nih ya. Ini ada bukunya Pak Arif Rahman, guru. Bapak dan Ibu guru pasti kenal siapa Pak Arif Rahman. Pak Arif Rahman ini naskahnya ditolak di berbagai penerbit. Lalu kami memutuskan untuk mengambil dan jadi mega bestseller. Pertanyaannya Pak Arif waktu itu, kok kamu mau ngambil? Padahal saya ditolak loh di mana-mana katanya. Sampai saya disuruh bayar, kok kamu mau sih? Kata Pak Arif. Saya bilang, karena saya melihat market Erlangga itu adalah guru. Penting dan perlu untuk dibaca guru. Maka kami yakin buku ini jadi bestseller. Kesesuaian dengan pasar. Lalu kemudian kami melihat belum ada produk serupa di pasar. Dan Pak Arif waktu itu beliau masih lebih muda ya. Jadi mampu menjadi narasumber yang mendorong kesuksesan produk ini melalui berbagai event ke seluruh Indonesia. Lalu ada panduan kepelatihan sepak bola anak. Ini selalu saya ceritakan kemana-mana Bapak dan Ibu untuk memotivasi penulis dan calon penulis. Ini yang nulis pelatih sepak bola loh Bapak dan Ibu. Kira-kira pelatih sepak bola itu bisa nulis nggak ya? Pelatih sepak bola itu pasti ahlinya adalah keahliannya melatih sepak bola, bukan menulis. Mereka hanya memberikan lembaran-lembaran PowerPoint kepada kami. Tapi saya melihat naskahnya tadi orisinal. Belum ada yang serupa di pasaran. Sampai ketika kami bawa ke PSSI waktu itu, mereka bilang, ini kalau buku ini bisa terdistribusi ke seluruh Indonesia dengan merata, saya yakin kualitas sepak bola Indonesia akan naik dengan baik. Karena siapa sih anak Indonesia yang jam kosong nggak main sepak bola? Tapi kenapa kualitas permainan sepak bola kita gitu-gitu aja? Gitu ya. Nah, lalu ini ada buku Montessori yang pada saat itu terbit. Montessori itu mulai booming, mulai dikenal, tapi bukunya belum ada. Lalu saat ini
ibu yang menulis buku ini tinggal di Amerika saat itu tinggal di Amerika, lalu modalnya cuman postingan di Instagram. Saya bilang, nggak tertarik menulis, Mbak. Saya nggak sempet, saya punya anak kecil, saya juga tinggal di luar negeri, nggak punya asisten dan sebagainya. Oke, kasih aja postingan Instagramnya, Mbak. Nanti kami olah jadi buku. Dan buku-buku ini menjadi mega bestseller. Sehingga Bapak dan Ibu, ini buku-buku yang bukan buku pelajaran begitu ya. Apalagi kalau buku pelajaran, wah bisa lebih hebat lagi di Erlangga. Maka yakinilah kalau sesuai dengan pasar, belum ada produk serupa, apalagi ada narasumber yang bisa dorong, insya Allah produknya bisa sukses bersama Erlangga. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan bahwa Pak Ade ini temannya banyak di seluruh Indonesia, Erlangga juga punya banyak kantor di seluruh Indonesia, dan Bapak Ibu nggak perlu pusing, cukup bantu kami mempromosikan produk Bapak dan Ibu, kamilah yang akan mendistribusikan, kami yang akan mempromosikan, maka produk-produk Bapak dan Ibu akan sampai ke seluruh Indonesia. Ini kantor kami di Jakarta, nanti mungkin bisa minta Mas Indra untuk ajak ke Jakarta, main-main ke kantor Erlangga, dan nanti mungkin kita bisa ketemu langsung di kantor Erlangga Jakarta. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan cukup jelas dan dapat membantu memotivasi Bapak dan Ibu untuk menulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sudah saatnya kita buka termin pertanyaan. Sebelum ke Bapak Ibu yang sudah raise hand, saya sedikit membacakan ada pertanyaan dari beberapa teman ini, Bu Fikri di kolom chat. Boleh saya bacakan dulu dari Pak Inan ini. Pak Inan Nurofik ini dari SMA Negeri Probolinggo, Kabupaten ini. Persyaratan apa saja naskah buku bisa diterbitkan di Erlangga, Ibu? Baik yang bersifat bacaan umum atau khusus inovasi, kalau disebarluaskan secara tertulis nantinya. Tapi ini sepertinya sudah banyak terjawab tadi oleh Iya, betul, Ibu sudah terjawab. Iya. Jadi mungkin kita lewati, kemudian untuk Bu Ani juga ini pengeditan ini sudah terjawab juga langsung oleh Bu Fikri. Yang penting kita memikirkan isinya, konten isinya aja, nanti bagaimananya diserahkan oleh tim, diserahkan pada tim Erlangga untuk editing. Dan yang penting ini Bu Dwi, mungkin kalau saya boleh tambahkan adalah kita harus ketemu di tengah-tengah gitu Bu. Karena seringkali saya ketemu penulis merasa ini bagiannya penting banget, nggak boleh diapa-apain gitu. Lalu jadi kita harus ketemu di tengah-tengah, dan editor berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi naskah tersebut. Karena kami juga pasti pengen bukunya laku. Percaya di situ aja begitu Bu. Kadang-kadang suka ada penulis yang nggak mau gitu Bu. Pokoknya saya nggak mau bagian ini dibuang. Nah, ya udah kalau kayak gini nggak mau deh. Suka seperti itu. Oke, Bu Fikri. Sepertinya yang di kolom chat ini sudah banyak terbahas semuanya, dan monggo ini ada yang sudah raise hand dari Bu Sri Kurnia, bisa langsung mic-nya on Bu untuk disampaikan pertanyaannya. Bu Sri Kurnia. Terima kasih kesempatannya. Tapi sempat terputus sinyalnya. Terima kasih kesempatan yang diberikan Bu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fikri, alhamdulillah ini menjadi sebuah momen yang sangat menyenangkan bisa bergabung dengan panjenengan. Tadi sempat menjadi kegalauan ketika Bu Fikri menyampaikan bahwa saat ini penulis-penulis yang diberi kesempatan bergabung itu dari SMK gitu, nggih. Mau bertanya nih Bu Fikri, kebetulan kami bukan dari SMK, kami dari PKPLK. Apakah kami dari PKPLK punya peluang untuk bergabung juga di Erlangga, atau bagaimana Bu Fikri kalau jika itu ada peluang untuk kami dari PKPLK itu SLB Bu Fikri? Oh, banyak Ibu, banyak sekali. Jadi persyaratannya sama dengan sama persyaratannya Ibu. Jadi begini,
kami tuh punya satu buku Ibu tentang anak berkebutuhan khusus yang sampai dan buku itu kami terjemahkan dari penerbit asing. Dan sampai detik ini kami mencari buku penggantinya belum berhasil. Mendidik anak berkebutuhan khusus. Nah itu, jadi padahal kan seperti yang diketahui bahkan sekolah-sekolah umum pun sekarang juga menerima anak berkebutuhan khusus begitu ya Bu ya. Jadi kan memang ada anak dibutuhkan suatu panduan gitu kan, bagaimana sih kalau kita ada anak berkebutuhan khusus di sekolah misalnya seperti itu. Nah itu tuh bukunya masih kami dapatkan dari terjemahan dari penerbit asing, sehingga buku lokalnya itu nggak ada. Dan kami sampai pergi ke kampus, kalau kami pergi ke daerah kami cari naskah, itu sampai detik ini belum terjawab kebutuhan itu Ibu. Jadi kalau memang dari PKPLK ada yang bisa membuat naskah atau mungkin ide pembelajaran di kelas misalnya seperti itu, kami akan sangat senang sekali. Terima kasih Bu Fikri. Sama-sama Ibu. Ya, terima kasih Bu Sri Kurnia. Selanjutnya monggo Bu Kustiatun. Oke, terima kasih Bu Dwi, terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bu Fitri, saya juga sama seperti Bu Sri Kurnia karena saya dari. Nah, kebetulan saya sudah punya buku tentang anak berkebutuhan khusus. Nah, kemudian ada tentang bagaimana membimbing orang tua membimbing anak berkebutuhan khusus. Nah, apakah saya bisa mengembangkan dari buku itu untuk dapat kiranya, karena buku itu masih sedikit gitu ya, masih 100 lembar. Saya ingin untuk mengembangkan dan untuk bisa diterima di Erlangga. Mungkin begitu, bisakah? Bukunya sudah pernah diterbitkan belum di penerbit lain? Sudah pernah. Oh, sudah. Boleh, Bu. Nah, jadi gini Bu, kalau misalnya sudah pernah diterbitkan di penerbit lain, cukup ditambahkan hal baru saja. Oke. Terus kemudian kepala-kepala babnya diubah, judul-judul babnya diubah gitu Bu. Nah, nanti mungkin ada contoh-contoh kasus juga bisa diubah, disesuaikan. Saya tunggu naskahnya, Bu. Oke, terima kasih. Senang sekali. Saya ada 2 buku. Terima kasih, Bu. Ya, Bu. Saya tunggu ya, Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Kus. Monggo Bapak Ibu yang lainnya yang sudah siap terjun lapangan untuk mengirimkan naskahnya ini. Pak Gun, monggo. Atau dari Bukin, Bu Anita, Pak Mujib Bangkalan, Bu Wulan mungkin. Izin Bu Dwi. Nggih. Perkenalkan Ibu Fikri dan Ibu yang lain, Bapak yang lain, saya Diana Mulia Dewi dari SMK Negeri 2 Probolinggo. Kebetulan saya mengajar di Teknik Elektronika Industri. Beberapa bulan ini saya memang ingin sekali mempunyai cita-cita sekali menulis buku yang kaitannya dengan pembelajaran, karena saya tahu di perpustakaan dan yang lain itu jarang sekali buku tentang elektronika industri, sehingga saya mencoba membuat, dan itu apa yang saya praktekkan terhadap anak-anak, baik itu kognitif maupun psikomotorik, yaitu pengetahuan maupun pada saat anak-anak praktek, itu saya dokumentasikan, kemudian saya tulis. Tetapi saya kok berkali-kali baca hasilnya nggak maksimal gitu. Saya kok gini ya, kok kurang ya, kok gini kok kurang gitu. Tapi saya lengkapi terus sampai sekarang. Pencerahan apakah saya harus menyelesaikan dulu sampai saya merasa betul-betul itu sudah layak untuk diterbitkan, ataukah yang ada ini lalu kita berkolaborasi untuk menciptakan satu buku yang bisa dalam tanda kutip sempurna. Terima kasih.
Baik Bu Diana, terima kasih atas pertanyaannya. Nah ini bagus juga nih Bu pertanyaannya. Ini Bu, kalau saya sebelum Ibu kirimkan ke penerbit, Ibu minta tolong teman Ibu untuk baca. Kadang-kadang kita kan terlalu keras mengkritik diri kita sendiri. Bisa jadi kitanya yang kalau anak sekarang bilangnya overthinking gitu ya. Nah, mungkin kita perlu minta ke rekan kita yang juga mengerti tentang masalah tersebut untuk membaca naskah kita, Bu. Nah, nanti bagaimana masukan mereka? Benarkah masih kurang gitu? Kalau menurut mereka enggak kok udah oke, silakan dikirim ke penerbit. Gitu, Bu. Baik, baik. Baik, terima kasih kalau begitu Bu. Nanti satu lagi Bu, apakah bisa misalkan ada satu grup WA atau Telegram gitu yang bisa kita... Nah ini katanya Mas Indra oke nih Bu. Gitu. Iya Bu Diana, boleh nanti barangkali kami bisa diundang begitu. Sekaligus tempat berkoordinasi. Oke. Nggih. Nggih Pak, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjadi satu buku untuk produktif elektronika industri, karena ini katanya dengan PLC dan otomasi industri yang saya dan ini kebetulan hasil prakteknya anak-anak, dan itu insya Allah lebih mudah daripada buku-buku yang sudah ada di pasaran. Saya kira pencerahannya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Bu Fikri, kalau ada yang masih mau ditanggapi. Untuk Bapak Ibu, grup untuk menulis buku dengan bimbingan dari Erlangga ini, insya Allah sudah kita siapkan. Nanti Bapak Ibu tinggal bergabung. Linknya nanti kami bagikan di grup yang sudah kami share semuanya. Nanti Bapak Ibu bisa bergabung sendiri kita buat di Telegram saja, karena komposisinya lebih banyak share kegiatan juga. Monggo Bapak Ibu yang lain. Ada yang raise hand lagi? Bu Diana, ada yang disampaikan lagi atau ditanyakan lagi? Bu Diana, mic-nya Bu. Oh nggih, mohon maaf. Ya, yang penting ada media untuk berkomunikasi Bu. Apa yang kurang nanti bisa kita lengkapi begitu. Yang mungkin kalau secara klasikal bukan berarti ini Bu ya, karena untuk produktif elektronika itu jarang, takutnya nanti kalau kita klasikal bertanyanya kan yang lain nggak mengerti, kasihan gitu, apalagi kalau bukan satu rumpun bidang ilmu gitu kan. Maksud saya kalau ada media atau sarana yang bisa khusus membahas tentang ini naskah begitu, mungkin bisa lebih efektif komunikasinya. Saya kira itu aja Bu Dwi. Terima kasih sudah memfasilitasi. Semoga menjadi amal barokah untuk semuanya. Untuk Ibu. Amin. Amin. Terima kasih Bu. Matur nuwun. Sami-sami. Monggo Bapak Ibu ada yang lain? Ada satu buku kami, Bapak dan Ibu, yang sampai detik ini belum tergantikan. Mau kemana setelah SMK? Boleh itu Bu. Mas Indra ya? Saya order. Betul Bun. Oke, Itu, kami catat tapi Bu. itu padahal yang bikin bukan orang SMK, dan kalau misalnya itu dibuat oleh orang SMK bisa dibayangkan lebih hebat lagi kan sebenarnya, nggak Pak Nanang? Ya, punya saya sudah terbit satu. Ya, saya sudah Bu terbit Anggra satu ini baru, tapi bukan dengan Pak Nanang Bu. Jadi penerbit, saya pesan aja di penerbit ini aja. Terus ini pemasaran SMK berbasis keunggulan. Bu Anggra ini bisa dikirim berapa ribu eksemplar nanti Bu, ke SMK 1 Probolinggo? Langsung sore ini. Oke. Gampang Pak, kita sudah ada bookstore. Tentang apa nih? Bapak Ibu. Bisa beli di bookstore-nya SMKN 1.
Nggih, monggo Bapak Ibu yang lainnya. Isian materinya tentang apa ini, Bu? Kenapa Pak? Ya, Pak Sarwono. Sarwono. Monggo Pak Sarwono. Ya, mungkin kalau sudah tidak ada yang akan disampaikan lagi, Pak Dwi Sartata, mungkin ada hal yang akan disampaikan sebelum kita tutup Zoom ini, dan insya Allah kami akan buatkan grup tersendiri khusus untuk persiapan penyusunan buku yang akan diterbitkan oleh Erlangga. Monggo, kalau tidak ada, mungkin kami persilakan Pak Dwi Sartata yang mungkin ada yang akan disampaikan, Bapak. Halo. Apakah suara saya bisa didengar? Ya, bisa Bapak. Putus-putus, Pak. Mohon izin Bu Fikri dan Bu Dwi, mungkin sebelum ini berakhir itu diwujudkan untuk adanya kelompok itu Bu ya. Jadi nanti kita bisa ada angan-angan ke situ. Terus yang kedua, terima kasih banyak untuk fasilitas ini. Perkenalan dan pertemuan ini menjadi mimpi Bu ya. Kalau kan penerbit Erlangga itu kan penerbit besar. Jadi nanti kita bisa apa ya Bu? Bisakah mewujudkan mimpi itu kan dimulai dari hal yang kecil Bu ya. Jadi mohon untuk grup ini diadakan sehingga kita bisa saling bertanya lebih ini Bu ya. Untuk memfasilitasi ini kan tentunya ada grup itu yang utama itu. Jadi nanti kalau misalnya kita gerget sekali karena memang berkaitan ini dengan kualitas guru Bu ya, untuk peningkatan kualitas kita juga. Insya Allah saya juga punya naskah yang memang siap, tapi saya juga masih gini, saya memang juga pernah menerbitkan, tapi kan untuk di penerbit ini Bu ya, untuk kita untuk kecil dan skalanya memang untuk kenaikan pangkat. Terus terang itu, untuk yang ke penerbit besar kita kan belum pernah. Dan itu naskahnya juga kan kita masih ya seperti itulah Bu, tulis secara sederhana dulu. Yang saya tulis itu seperti itu. Mohon untuk memberikan fasilitas untuk grup ini. Terima kasih. Ya Ibu, sudah kami siapkan dan nanti akan kita tindak lanjuti. Sebelum berakhir, monggo Pak Dwi, tadi suaranya terputus Pak, bisa diulang lagi? Iya. Oke. Ya, mohon maaf. Tadi ya. Halo Ibu Fikri. Ya Pak. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, saya tadi mengikuti apa yang disampaikan oleh Ibu Fikri. Kalau saya sebagai guru, saya langsung tertarik. Ya, saya langsung segera akan berikan naskah itu ke Erlangga. Dan begitu ya Ibu ya. Betul Pak. Ya. Jadi saat ini penulis yang paling banyak adalah pasti Jawa Tengah. Ada tim abdi guru, ada tim mitra guru. Kami harapkan setelah ada pertemuan ini akan muncul penulis-penulis baru dari Jawa Timur. Ya, mari kita sukseskan. Ya, karena saat ini kami masih terus mencari teman sebanyak-banyaknya. Erlangga masih terus mencari penulis-penulis baru. Ya, kemarin sudah diawali oleh Ibu Arumi ya, Bu Fikri ya.
Betul, Pak. Ibu Arumi akan menjadi penulis Erlangga. Ya, insya Allah naskahnya Oktober sudah terbit ya, Fikri. Betul, Pak. Ya, Ibu Wakil Gubernur ya, ini sudah menjadi keluarga Erlangga. Untuk itu mari Bapak Ibu semuanya kita tunggu naskah-naskah hebatnya kita masukkan ke penerbit Erlangga. Kami bersama Pak Ade ya di bagian pemasaran siap ya untuk mensukseskan, untuk mendistribusikan produk ataupun naskah dari Bapak Ibu semuanya di seluruh Indonesia. Dan kami siap untuk ya membawa Bapak Ibu semuanya untuk menjadi narasumber yang bisa keliling ke seluruh Indonesia. Saya kira begitu tambahan dari saya, Bu Dwi. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas forum yang hebat ya pada siang hari ini. Mudah-mudahan tidak terputus di sini ya Bu Dwi ya. Komunikasinya nanti terus kita lanjutkan. Iya, betul Pak. Supaya banyak naskah-naskah dari Jawa Timur yang bisa diterbitkan di Erlangga. Ya, terima kasih. Semangat pagi. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Ya, terima kasih Pak Dwi atas semangatnya dan informasinya, dan kami berharap kami Bapak Ibu guru dan kepala sekolah, staf pengawas ini didukung penuh, termasuk nanti ada tenaga kependidikan atau tata usaha ini juga bisa difasilitasi juga terkait dengan penulisan buku juga, dan mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar dan bisa memperkaya dunia pendidikan dengan karya Bapak Ibu semuanya dengan kerjasama yang baik dengan Erlangga, dan mudah-mudahan ini menjadi langkah awal kita untuk kita sama-sama mengawal pendidikan dengan merdeka belajarnya yang sudah dicetuskan oleh Mas Menteri. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Bu Fikri, Pak Dwi, Pak Nanang, Pak dari teman-teman Pak Ade, saya mikir dari Pak sampai satu lagi Pak Ade dan teman-teman dari Erlangga, seluruh Bapak Ibu guru, pengawas sekolah dan kepala sekolah se-Jawa Timur. Mudah-mudahan kita bisa meneruskan kegiatan ini secara berkelanjutan, dan seperti yang disampaikan Bu Fikri, mudah-mudahan bisa terfasilitasi untuk kegiatan offline dari kegiatan yang sudah kita lakukan online ini bisa bertatap muka. Biasanya kalau dengan offline ini semakin cepat Bu menulisnya dan semakin banyak karya yang dihasilkan. Mudah-mudahan juga demikian. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Kita akhiri acara ini, dan insya Allah nanti akan kami bagikan link grup yang akan kita bagikan di grup yang sudah kita punya, dan Bapak Ibu bisa bergabung di grup khusus untuk pendampingan penulisan buku dengan penerbit Erlangga. Kurang lebihnya kami selaku moderator mohon maaf atas kekeliruan, kesalahan, dan kekurangan yang kami lakukan selama mendampingi Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Yang penting jadi dulu. Perkara itu nanti ada revisi. Setuju, Bu Dwi. Ya, yang penting jadi dulu. Kalau nanti ada revisi dan lain sebagainya, editing itu kita serahkan kepada yang berkuasa di Erlangga. Terima kasih. Akhirul kalam. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dulu Bu Dwi, dibuka semua videonya Bu Dwi. Oh ya, monggo Bapak Ibu semua videonya belum on kamera. Pak Indra, mohon bantuan Pak Indra. Siap. Ya Pak On Nanang. kamera. Ini saya record Pak, nanti recordnya saya serahkan Pak Nanang.
Oke, siap. Ya, 41 peserta, Bu. Mohon bisa dibuka semua videonya. Terima kasih Bapak Ibu narasumber. Dokumentasi saja. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, ya, oke. Bagi yang belum silakan. Belum dibuka videonya, fotonya dibuka. Biar kita sama-sama mengenal gitu. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang pertama salam Erlangga itu 3 jari, Bapak Ibu sekalian, dari 3 jari E. E itu 3 jari. Oke, baik. Mohon ditahan terlebih dahulu. Terus semangat untuk menandakan bahwa kita akan terus berjuang untuk menjadi penulis-penulis handal. Baik. Siap. Malam penganugerayaan. Salam naik literasi. panggung, Bu Dwi ya. Siap. Salam literasi. Oke. Salam literasi. Salam literasi. Sebentar Bapak Ibu tolong ditahan dulu. Oke, sudah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Bu Anggreni. Terima kasih. Pak Indra nanti yang bertanya tadi kita kasih kacamata Pak Indra ya, kita datang di sekolahnya. Dan kita Oh baik, gitu ya, tadi Bapak dari Ibu. Probolinggo, Pak Nanang ya. Probolinggo, Bapak Ibu SMA bisa, 2, ada 4 tadi ya? Ya. Ada bingkisan Siap. nanti. Bisa WA ke saya Bapak Ibu di nomor yang barusan saya kirim di chat. Oke, Nah itu makasih. kebetulan nanti untuk di wilayah-wilayah di Jawa Timur nanti bisa koordinasi juga dengan kami. Ya. Siap. Ada bingkisan khusus dari Erlangga untuk yang bertanya. Terima kasih sebelumnya. Iya. Pak Nanang, untuk yang bukunya bisa nanti dikirim juga nggih? Yang Oh yang 1000 tadi ya Bu ya? Mau Ibu kemana? Semprot tadi, Mau Bu, ya? kemana setelah SMK Bu ya? Ya. Jumlah siswanya berapa Bu? 1.200 ya? Ya, saya hitung jumlah peserta aja. Oh gitu, mantap. Nah, 40. Tadi pertama itu 49 Bu. 48, 49. Oh, gampang. Ya. Ya. Oke. Luar biasa Bu Dwi sebagai ketua panitia ini GCC ini. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu, Bapak-bapak Terima kasih dan Bapak-bapak semuanya. sekalian. Senang sekali bisa hadir di sini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu selalu sehat dan ditunggu karya-karyanya. Oke, Amin, siap Bu amin, Fikri. amin. Terima kasih. Terima kasih. Saya pamit dulu Bapak dan Ibu. Selamat siang. Bu Fikri. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.